Halo semuanya, selamat malam. Balik lagi bareng gua Bani Ramadhani. Jadi tuh pada kesempatan kali ini gua pengen buat video tentang ini nih cuy, karburator. Soalnya banyak banget yang komentar gimana sih cara setting karburator. Terus settingan seri tuh pilot jet main jetnya berapa. Sama nanti gue juga mau jelasin tentang setting PE28 di motor standar kayak gimana. Pokoknya pastiin kalian nontonnya jangan di skip. Jadi tuh tadi gue habis servis karburator nih cuy, karburator PE28 gue. Terus gue kepikiran kayak mau gue bikin videonya tentang settingan karbu PE28. Terus gue juga mau kasih referensi juga buat motor kalian yang masih standar, belum di porting, belum di bore up, berapa sih yang cocok idealnya pilot jet dan main jet untuk karburator ini nih PE28. Jadi tuh karburator banyak banget cuy tipe-tipenya. Ada yang PE nih kayak gini contohnya, terus ada yang PWK juga, ada yang PWL, ada yang PJ, terus ada yang apa lagi ya, pokoknya macem-macem deh. Ada yang Electron itu smart carb, itu juga termasuk karburator mahal. Pokoknya banyak banget tipe-tipe karburator. Nah di Saritem ini gue pakai karburator yang tipenya PE. Kenapa gue pakai PE untuk di Saritem? Karena karburator PE itu sebenarnya gampang disetting sih. Itu jadi alasan utama gue untuk memilih karburator yang tipenya PE ini. Itu PE28 yang gue pakai ini mereknya Keihin-nya NSR Honda Thailand. Gue beli waktu itu 1.500.000 di toko speed shop yang khusus 2 tak, gue lupa namanya. Gue beli pokok di situ deh. Dia tuh jual bener-bener karburator kayak PWK Sunko, PJ juga, terus kayak apa PWK Airstrike, macam-macam ori semua di sana. Dan gue dapet dengan harga 1,5 nih karburator. Terus gue mau menjelaskan juga kayak karburator KW sama karburator original. Yang gue pakai original Honda punya. Sebenarnya tuh karbu KW itu kalau dipakai sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi ada kemungkinan nggak presisi di bagian lubang-lubang yang kecilnya nih, kayak lubang-lubang angin, lubang-lubang buat bensin. Itu kadang-kadang tuh kalau yang KW suka nggak presisi cuy, jadi settingannya suka ngaco dan juga susah disetting. Kecuali kalau kalian memang belinya yang original kayak punyanya Ride It atau original punyanya Uma. Nah itu mungkin dia lebih presisi cuy, lubang-lubang dalamnya itu, lubang-lubang yang kecil-kecilnya nih. Kayak contoh di lubang nozzle, terus di lubang yang di sini nih. Nah itu mungkin lebih presisi. BRT pun juga pasti dia bikin presisi banget sih. Kecuali kalau misalkan kalian belinya yang KW kayak PE, kayak gini yang KW itu kan banyak banget tuh yang harganya 200.000 sampai 500.000. Nah itu kemungkinan lubang-lubang yang kecilnya nggak presisi. Itu yang disebabkan kenapa susah banget nyetingnya. Makanya gue beli PE28 yang ori itu sekali setting udah langsung ketemu, makanya gampang banget sih. Jadi gitu perbedaan yang ori sama yang KW. Kalau yang ori udah pasti gampang settingnya. Kalian bisa lihat referensi pilot jet main jet di internet, habis itu di aplikasi karburator ori kalian itu langsung bisa ketemu settingannya. Berbeda kalau misalkan karburator yang KW. Yang KW itu kadang-kadang suka susah di setting dan juga bisa berubah settingannya ketika dipakai jalan. Gitu sih. Itu yang setahu gue ya. Ada 2 kelemahan sih kalau misalkan beli karburator yang KW. Masih sabar sih settingnya. Di poin selanjutnya ada setting PE28 di motor Satria FU standar cuy. Jadi gue udah browsing, gue udah cari-cari artikel-artikel blog tentang setting PE28, dan juga gue udah nanya ke mekanik gue, terus juga sama teman-teman yang pakai PE28 di motor standarnya. Itu cocok pakai pilot jetnya 38, main jetnya 118. Kalau mau yang lebih boros lagi ya kalian tinggal naikin 1 step, PJ nya itu 40, terus sama main jetnya pakai yang 120 cuy. Udah pasti yang pilihan kedua lebih boros karena kan lebih besar lubang pilot jet sama main jetnya. Jadi kalian bisa pertimbangkan untuk pakai yang
sorry 38 untuk pilot jetnya sama yang 118 untuk main jetnya gitu. Nah kalau kalian mau di mix juga sebenarnya nggak apa-apa sih, kayak antara pilot jetnya 40 atau main jetnya pakai yang 118. Jadi itu tarikan bawahnya yang lebih galak, untuk tarikan atasnya masih tetap bisa diiritin gitu. Atau kalau mau kalian atasnya lebih basah, pasangin 120 atau 122, bawahnya tetap pakai MPJ nya 38. Jadi itu pilot jet main jet itu sebenarnya diperuntukkan untuk settingan bawah dan settingan atas sih. Jadi kalau pilot jetnya itu untuk langsam atau idle. Nah untuk main jetnya itu udah tarikan menengah ke atas. Tarikan yang RPM menengah itu tuh lebih ke needle sih, jarum skep itu menentukan banget di RPM tengahnya. Jadi kalau misalkan kalian mau mainin jarum pakai yang misalkan JJH atau JJY, itu pilihan dari kalian sendiri gitu. Jadi menyesuaikan dengan spek motor juga sih sebenarnya. Lanjut ke poin berikutnya, gue pengen jelasin settingan yang untuk motor-motor bore up dan juga motor yang udah porting polish. Jadi gini, kalau misalkan motor kalian udah dioprek mesinnya, kebutuhan bensin sama udara kan udah pasti beda-beda. Jadi air fuel ratio ya, kalau misalkan di injeksi itu kan kayak gitu. Nah di karburator juga ada kayak gitu, perbandingan antara campuran bahan bakar dan udara. Intinya kalau mau setting karburator itu tuh sebenarnya nggak perlu yang basah juga nggak perlu yang kering-kering banget. Yang penting antara campuran rasio bahan bakar sama udara tuh harus pas. Itu yang sebenarnya harus dicari. Sebenarnya kalau misalkan untuk harian ya memang harus dicari perbandingan yang benar-benar pas gitu loh antara bahan bakar sama udara. Kalau misalkan untuk balap ya beda gitu. Kalau misalkan untuk balap kayak contohnya balap di siang bolong, motor nggak ada radiatornya kayak Satria FU, itu perlu dibasahin banget karena ya Satria FU nggak ada radiator, jadi harus ngandelin si main jet yang tinggi supaya mesinnya tetap di suhu yang ideal gitu dan tahan lama untuk di balapnya. Untuk settingan Saritem tuh sebenarnya ada 2 settingan, sebenarnya ada 3 sih, tapi yang sering gue pakai ini yang 2 doang. Jadi Saritem tuh punya 2 settingan karburator. Yang pertama adalah pilot jetnya gue pakai 42, terus main jetnya gue pakai 125. Settingan yang kedua ini yang 45 pilot jetnya, terus 130 untuk main jet gitu. Nah yang kemarin itu gue pakai settingan 45 130. Untuk impresi berkendaranya itu ya boros, sudah pasti borosnya tuh benar-benar kayak 1 kilo tuh bisa 15 sampai 18 km lah. Itu benar-benar kayak gue setiap jalan tuh pasti ngisi bensin 20.000 cuy untuk Pertamax Turbo atau enggak Shelby Power gitu. Nah ini sekarang settingan Saritem nih pengen gue ganti ke settingan yang pertama yang 42 125. Soalnya gue nggak kuat bensinnya cuy. Bensinnya tuh makin kesini kayak makin boros dan gue lagi butuh keluar sering karena kan gue juga lagi supply saus ke teman gue, jadi gue mesti mondar-mandir sana kemari, belanja juga pakai Saritem. Nah settingan yang sekarang gue ubah jadi pilot jetnya 42 sama main jetnya 125. Nih udah gue ganti lagi, jadi main jetnya udah berubah warnanya jadi silver nih. Ini sebenarnya punya Mas Andi sih. Gue tukeran waktu itu. Terus nih pilot jetnya udah gue ganti juga ke 42. Tapi ini belum gue setting karburatornya. Untuk putaran angin gue biasa pakai 1,75, jadi 1,5 putar sedikit gitu. Udah sih itu aja menurut gue settingan karburator. Terus juga jangan lupa tutup ini nih ya, tutup lubang oli samping kalau pas masang karbu PE. Terus juga banyak yang bilang karbu PE lu mentok nggak bang sama rangka nih untuk tensionernya nih, stasioner idle. Jadi tuh kalau misalkan PE yang original maupun yang KW itu tuh harus dipotong cuy, ininya cuy, dipotong supaya bisa lebih pendek. Nah makanya dia nggak nyentuh rangka si Saritem gitu. Jadi emang wajib banget nih kalau misalkan kalian beli PE baru, ya ininya stasioner idle-nya harus kalian potong dikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu supaya bisa masuk full, nggak miring karburatornya kayak gitu cuy. Nah, gue juga ada poin tambahan tentang penjelasan setup karbu kalau misalkan mau pindah dari PE ke PWK. Kayak gue pernah kan waktu itu dari PE ke PWK, tapi settingannya gue gak ketemu dan gue nyerah. Akhirnya gue jual tuh karbu PWK gue yang gue beli nggak ada 2 bulan deh kayaknya.
Abis itu gue pindah lagi ke PE karena emang susah banget settingnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian mau pindah dari PE ke PWK, itu pilot jet, main jet jangan disetting gimana ya ngomongnya, jangan disetting kayak jauh dari pilot jet, main jet bawaan PE awalnya. Jadi kalau misalkan kalian udah beli kargo PWK Sutco nih, nah pilot jet, main jetnya itu disamain dulu kayak kalian pasang PE yang awal. Jadi jangan dibedain keseluruhannya. Baru nanti kalau misalkan di setting di bawah jalan ada yang nggak enak, di bawah atau di atasnya, baru nah kalian evaluasi ganti pilot jet yang sesuai kebutuhannya. Soalnya dari PE ke PWK itu tuh nggak jauh-jauh sih pilot jet, main jetnya harusnya ya. Kalau misalkan Venturinya masih 28 juga, itu benar-benar kayak bedanya cuma dikit sih, paling nambahin kayak agak dibasahin satu step kayak 130 jadi 132 atau 130 jadi 128 kayak gitu-gitu sih cuy. Jadi itu poin plusnya, poin tambahan kalau misalkan kalian pengen pindah dari PE ke PWK atau PE ke PWL. Kalau PE PWL sih sebenarnya mirip-mirip lah ya. Cuman kalau PWK kan emang dari scap juga udah beda. Dia scapnya bentuknya type D, dia bentuknya D gitu. Nah kalau yang PE itu kan yang oval, bener-bener circle gitu, bundaran. Oke, menurut gua videonya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa ngebantu kalian nih tentang setting menyeting pilot jet dan main jet di PE28 atau PWK juga. Buat kalian yang mau sharing tentang pilot jet, main jet PE kalian di motor Satria FU kesayangan kalian, itu bisa di-share di kolom komentar. Gue bikin video ini sebenarnya buat tujuan sharing sih, buat ngebantu teman-teman di luar sana yang masih belum ketemu settingan pilot jet, main jet untuk karburator PE28 di motor Satria FU gitu. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video-video gua. Gue Bani Ramadhani, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.